Don Adam, pemilik akun Twitter Don Adam 68 yang selama ini dikenal dengan nama Adam W. Huta Barat sebetulnya. Beliau menurut Front Pergerakan Nasional Dos Santos menyatakan dalam informasi yang diberikan di tengah publik bahwa Don Adam terlibat di dalam pencucian uang korupsi BTS di Kominfo. Wow, maling teriak maling kalau ini benar terjadi. Kepada saudara Adam, muncul ke publik, saya tantang Anda untuk menjelaskan ini ke publik. Kalau Anda memang bersih, Anda benar, silakan lanjutkan kritik Anda kepada pemerintah. Tapi kalau Anda ternyata kotor, sebaiknya Anda memendam diri di penjara. Dan kalau ternyata benar yang bersangkutan terlibat dalam korupsi BTS, ya sudahlah, pendam sajalah di penjara. Bangsa ini butuh orang-orang baik. Bertemu lagi dengan saya di YouTube channel dalam program Ferdinand Huta Hayan Bicara. Wih, kemarin jagat media kita rame sekali oleh sebuah isu, informasi, ataukah itu kebenaran atau fakta kita belum tahu, tentang Don Adam, pemilik akun Twitter Don Adam 68 yang selama ini dikenal dengan nama Adam W. Huta Barat sebetulnya. Beliau menurut Front Pergerakan Nasional Dos Santos menyatakan dalam informasi yang diberikan di tengah publik bahwa Don Adam terlibat di dalam pencucian uang korupsi BTS di Kominfo. Wow, maling teriak maling kalau ini benar terjadi. Kenapa? Karena selama ini Don Adam ini adalah sosok yang sangat keras menyerang pemerintah, bahkan menuding pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah seolah-olah semuanya kotor dan korup. Ternyata sekarang sebuah informasi, berita muncul di tengah publik yang membuat kita kaget, membuat saya kaget. Karena saya secara pribadi mengenal Don Adam ini. Adam ini dulu adalah teman sejawat saya di sebuah partai politik. Dan nama-nama yang disebut di sana, YEP, Jeff, Daaka, segala macam. Saya mengenal mereka secara pribadi. Dan saya kaget setengah luar biasa ketika mendapat informasi kemarin yang beredar di media sosial. Dan foto-foto Don Adam beredar dengan tumpukan dolar yang sangat banyak. Ternyata menurut informasi bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam pencucian uang korupsi BTS Kominfo. Sungguh luar biasa permainan yang mereka mainkan. Saya berpikir selama ini bahwa yang bersangkutan ini adalah sosok yang bersih, sosok yang tidak terlibat dengan hal-hal yang buruk. Meskipun dulu rekam jejak yang bersangkutan ini sempat muncul bersama seorang sahabat juga di KSP tentang sebuah permainan tambang ya. Dan sekarang muncul informasi ini dan memang ini sesuatu yang jahat sekali kalau benar terjadi. Saya pikir saudara Adam Huta Barat ini harus muncul ke publik sekarang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah publik, di jagat media dan di media sosial. Semua bertanya sekarang kepada saudara Adam, benarkah saudara Adam terlibat di dalam pencucian uang korupsi BTS yang telah menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka dan didakwa korupsi. Meskipun kemarin dalam nota keberatan Johnny G. Plate sedikit agak lucu menyeret-nyeret nama Presiden Jokowi tentang inisiatif program dari pembangunan BTS ini, bahwa sesungguhnya yang didakwa jaksa itu adalah inisiatif korupsi, bukan inisiatif program, karena tidak ada yang salah dengan program. Yang salah itu adalah mental kalian yang para koruptor. Mental kalianlah yang rusak, yang mengorupsi uang negara, uang rakyat dalam sebuah program yang baik. Program ini harusnya bagus dan akan memberikan kecepatan internet bagi masyarakat kita yang baik. Tetapi mental korup telah merusaknya, membuat program ini gagal. Nah, kembali kepada Adam Huta Barat ini. Ini harus dijelaskan ke publik. Karena apa? Selama ini yang bersangkutan bahkan sekitar bulan Mei mengomentari sebuah cuitan dari pemilik akun King Purwa yang menyebar sebuah diagram pihak-pihak yang diduga terlibat di dalam jaringan atau distribusi uang korupsi BTS ini. Adam W. Huta Barat ini bahkan menyampaikan dalam cuitannya yang sekarang akun Twitternya pun hilang lenyap, ditutup mungkin, mengomentari bahwa tangkap JS. Entah siapa JS yang disangkakan oleh beliau, yang disampaikan oleh beliau, kita tidak tahu. Tetapi ternyata sekarang nama Adam ini muncul ke permukaan publik dengan segala tuduhan keterlibatan dalam pencucian uang korupsi BTS. Apakah ini benar atau tidak? Kita tidak tahu. Yang tahu kebenarannya sekarang adalah saudara Adam.
dan kejaksaan kita minta dan kita dorong untuk segera memproses ini dan tidak main-main. Adam ini sekarang kita ketahui juga adalah caleg dari satu partai politik yang selama ini identik dengan slogan katakan tidak pada korupsi padahal korupsi. Nah ini saudara Adam harus muncul ke publik nih, jelaskan. Jangan seperti Denny Indrayana juga yang keluar-keluar di luar tapi tidak berani kembali ke Indonesia menghadapi segala macam tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Jadi Adam ini jangan sembunyi, jangan ngumpet di mana-mana, muncullah ke publik sebagai laki-laki jantan kalau memang Anda orang bersih, berani menyampaikan ke publik bahwa Anda tidak terlibat. Jadi sekarang kita menunggu gerak cepat dari Adam dan juga gerak cepat dari kejaksaan karena ini tidak boleh dibiarkan. Kalau pencucian uang ini benar ada dengan foto-foto yang beredar, Adam berada di dalam tumpukan dolar baik di kardus, baik di sampingnya, di kursi, luar biasa jumlahnya. Dan ini akan sangat membuat pertanyaan publik tidak terjawab kalau Adam tidak muncul. Kalau Adam memang bukan pengecut, ya harusnya hari ini dia muncul ke publik. Karena banyak media saya dengar mengajar beliau, bahkan saya pagi tadi juga mengirimkan pesan WhatsApp kepada yang bersangkutan mempertanyakan. Tetapi WhatsApp-nya juga sepertinya sudah hilang di telan bumi, tidak aktif juga. Jadi ya kalau memang Adamnya mau hilang di telan bumi silakan saja. Tetapi kejaksaan juga jangan sampai hilang di telan bumi untuk kasus ini. Tangkap, usut semua siapapun yang terlibat di dalam korupsi BTS ini. Karena angka ini luar biasa. Dari proyek 10 triliun, 8 triliun diduga dikorupsi. Ini angka yang fantastis untuk sebuah korupsi. Jadi kejaksaan tidak boleh berdiam diri, tidak boleh menunggu, harus segera melakukan. Karena memang nama-nama yang disebut di sana tercantum di dalam BAP. Jadi tinggal menindaklanjuti saja. Kita mau orang-orang benar mengkritik pemerintah ini, jangan orang-orang yang justru penjahat. Jadi kalau maling jangan teriak maling. Kalau maling ya lebih bagus menyerahkan diri ke pihak penegak hukum. Jangan teriak-teriak seolah-olah bersih padahal Anda sangat kotor. Sekali lagi saya berharap kepada saudara Adam muncul ke publik. Saya tantang Anda untuk menjelaskan ini ke publik. Kalau Anda memang bersih, Anda benar, silakan lanjutkan kritik Anda kepada pemerintah. Tapi kalau Anda ternyata kotor, sebaiknya Anda memendam diri di penjara. Dan kepada kejaksaan, saya berharap segera menindaklanjuti informasi ini. Kalau ini dibiarkan, maka publik akan kehilangan kepercayaan kepada Kejaksaan Agung yang tumbuh belakangan ini sangat besar. Karena Kejaksaan Agung ternyata mengalahkan KPK yang selama ini super body. Kejaksaan Agung sedang tinggi-tingginya dipercaya oleh masyarakat. Kita tunggu langkah cepat Kejaksaan Agung untuk menindak ini. Karena foto-foto yang beredar itu bisa dijadikan alat bukti. Sangat sulit dan tinggal bertanya, meminta pertanggungjawaban, penjelasan, klarifikasi dari yang bersangkutan. Dan kalau ternyata benar yang bersangkutan terlibat dalam korupsi BTS, ya sudahlah, pendam sajalah di penjara. Bangsa ini butuh orang-orang baik. Salam dari saya dan tonton terus Yo TV Channel.